pada waktu tertentu di bulan puasa, di bulan Ramadan itu, yang halal itu, ya, bersetubuh dengan istri yang sah itu haram. Artinya apa? Nah, disinilah letak level keimanan itu berbicara, kata Buya Hamka. Tidak semua orang sanggup meninggalkan perbuatan yang dihalalkan karena perintah Allah. Kalau dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang memang diharamkan oleh Allah, itu wajar dong. Namanya dilarang. Kita sebagai orang beriman ya mestinya harus mengikuti taat kepada Allah. Ya, apa yang tadi disebutkan haram-haram dalam agama kita itu ya harus ditinggalkan. Tapi yang halal ditinggalkan, nah ini berat. Karena itulah, ya kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu diperlukan tingkat keimanan yang next level. Ya, maka di situ disebutkan apa? Ya, perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan diri dan kebiasaan tiap hari. Jadi puasa itu khususnya bulan Ramadan itu meminta apa? Pengorbanan. Kita harus mengorbankan kebiasaan-kebiasaan setiap hari kita, kesenangan-kesenangan diri kita setiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wahayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan karunia nikmat iman dan Islam. Nikmat kita dapat menjalankan ibadah zuhur berjamaah. Nikmat kita dapat duduk hadir di majlis ilmu di taman surganya Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Mudah-mudahan kita tidak hanya bertambah ilmu kita, bertambah wawasan kita, tetapi juga insya Allah mudah-mudahan bertambah iman dan takwa kita kepada Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semuanya umat yang istiqamah dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, insya Allah kurang dari 2 pekan lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan tahun 1445 Hijriah ini. Kalau tanggalan kita per hari ini, ya menurut tanggalan Qamariyah, kita sudah berada di tanggal 19 Sya'ban. Akan ada perbedaan mengawali hari pertama puasa. Jadi Anda harus paham dan berlapang dada. Bulan Sya'ban ini kurang lebih kalau menurut kalender perhitungan hisab
pimpinan pusat Muhammadiyah itu jumlah hari bulan Syaban itu hanya 29. Ya. Jadi akan mengawali puasa Muhammadiyah itu tanggal 11 Maret. Berarti kalau per hari ini berarti tinggal 10 hari lagi kita bisa makan dan minum. Senin 11 Maret itu sudah awal puasa. Tapi menurut perhitungan yang lain, kemungkinan besar awal puasa seperti halnya pemerintah dan ormas Islam lainnya itu akan dimulai tanggal 12 hari Selasa. Karena ada perbedaan 29 Syaban itu masuknya kurang lebih dia ketika terbenam matahari, ya, hari Ahad itu tanggal 29 Syaban itu sudah positif, ada hilalnya sudah ada, tetapi derajatnya masih sangat kecil, artinya di bawah 1 derajat. Biasanya kalau di bawah 1 derajat, menurut hitungan, ya, rumus yang disepakati oleh menteri-menteri agama di ASEAN, yaitu MABIMS, itu kriteria itu sekarang sudah naik menjadi minimal 3 derajat. Jadi kalau di bawah 3 derajat, kemungkinan besar tidak bisa ru'yatul hilal. Maka digenapkan menjadi 30 hari bulan Sya'bannya itu. Nah itulah dinamika, ya, dalam fikih itu biasa. Hanya yang terpenting bagi kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, ya, kita harus memahami betul tentang fikih ibadah puasa. Ya, kalau fikih ibadah puasa bisa kita pelajari di dalam kelas-kelas, di buku-buku sekolah, buku-buku perkuliahan, ya, aturan-aturan berpuasa tinggal di searching, ya, di googling kalau anak zaman sekarang itu, ya, apa saja syarat dan rukunnya, apa yang membatalkan puasa, semua jelas, bisa dipelajari dalam waktu yang singkat. Tapi pada kesempatan kita pada siang hari ini, dalam waktu yang terbatas kurang lebih 30 menit, kita akan mengkaji tentang maqasid syariah. Maqasid ibadah dari ibadah puasa itu berdasarkan keterangan dari tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh ulama besar Nusantara, yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Malik Kalim Amrullah yang kita kenal dengan Buya Hamka. Di tafsir Al-Azhar, ya, ketika menjelaskan ayat tentang ibadah puasa di ayat 183 sampai 185 surah Al-Baqarah. Ini jilid 1, ya. Jilid 1 itu khusus untuk membahas surat Al-Baqarah dari awal Al-Fatihah sampai Al-Baqarah selesai. Ya, di halaman 416-17, ya, Buya Hamka menjelaskan di sini tentang puasa di bulan Ramadan. Di mana secara arti bahasa saum atau siam itu makna bahasa Arabnya adalah berarti menahan diri. Ya, menahan. Menahan apa? Ya, menahan segala sesuatu. Maka sabar puasa itu identik dengan sabar. Ya, karena sabar juga menahan diri, mengendalikan diri. Nah, itu kalau secara kebahasaan. Kalau secara syariat, puasa itu secara terminologi syariat dijelaskan bahwa siam adalah menahan makan dan minum serta bergaul, berhubungan suami istri dari waktu fajar sampai waktu maghrib atau terbenam matahari. Ya, karena menjunjung tinggi perintah Allah atau lillahi ta'ala, untuk memenuhi kewajiban kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian puasa yang sangat umum dan jamak kita ketahui. Jadi ada 3 hal yang paling penting menahan diri puasa itu adalah, ya, dari hal yang membatalkannya, yaitu makan sengaja. Ya, kalau nggak sengaja masih dimaafkan. Minum yang sengaja. Kalau ketelan nggak sengaja, lupa, ya, karena biasanya nggak pernah puasa, biasa tiap pagi di meja kantor disediakan teh manis atau air putih, nggak sengaja kita minum, lupa, ya itu nggak apa-apa, terusin aja puasanya.
Ya. Kemudian yang ketiga adalah bersetubuh suami istri. Nah, kalau ini nggak ada lupa kalau ini ya. Ya, karena berhubungan suami istri itu nggak ada istilah lupa atau nggak sengaja, itu pasti sengaja. Kenapa? Karena biasanya ada muqaddimahnya. Nah, itu muqaddimah itu sudah mengundang kesadaran. Ya. Jadi yang biasa dimaklumi, yang biasa dimaafkan atau ditoleransi adalah kalau makan dan minum tidak sengaja. Ya. Nah, ini hal yang fundamental ketika disebut istilah puasa ya, dalam tafsir Al-Azhar itu. Kenapa? Nah ini menarik ya. Di sini, di dalam halaman 417 itu, beliau tidak ingin kita ini hanya sebagai muslim keturunan. Ya, karena nenek moyang kita sudah memeluk agama Islam, lalu kemudian kita otomatis menjalankan ibadah puasa itu sebagaimana nenek moyang kita menjalankan ibadah itu. Ya, maka istilah puasa itu juga sudah kita dengar, istilah puasa sebagai padanan daripada siam atau shaum Ramadan. Maka dengan demikian, sama seperti itu, Allah Ta'ala ketika menyatakan firman-Nya, kewajiban tentang ibadah puasa ini tidak perintahkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kamu sebulan di bulan Ramadan. Tidak to the point. Ya, tetapi dengan menggunakan redaksi apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Satu. Yang kedua, kutiba alaikumusiyam. Dua, redaksinya kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu yang ketiga. Dan tujuannya adalah yang keempat, la'allakum tattaqun. Jadi satu ayat ini bisa kita pecah menjadi 4 bagian. Pertama adalah seruan. Ya, seruan itu kepada orang beriman. Ya. Sebab kenapa yang diseru untuk atau yang diperintahkan untuk berpuasa ini kok orang beriman? Ya. Bukankah cukup yang beragama Islam dia wajib berpuasa? Iya. Memang ya, yang disebut orang Islam itu ketika dia mengaku bersyahadat ya, beragama Islam, maka dia wajib beribadah puasa sebagaimana wajib dia mendirikan sholat, zakat, dan haji. Tetapi ya, ketika memerintahkan ibadah puasa ini, ketika di redaksi berikutnya, seperti yang telah diwajibkan kepada kalian, ya, sebagaimana diwajibkan juga kepada umat-umat sebelum kalian, Allah secara khusus ya, memberikan khitab, memberikan arahan perintah ini kepada orang-orang yang beriman. Gitu. Kenapa? Ini karena ada makosidnya. Nah, kalau kita bicara tentang makosid itu artinya apa? Tujuan. Tujuan besar daripada disyariatkannya sebuah amalan di dalam Islam itu disebut makosid syariah. Praktek secara real, secara nyata, amaliyahnya itu disebut syariat. Tapi tujuan besar, motif yang ada di balik pensyariatan itu disebut makosid syariah. Nah, pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan redaksi wahai orang-orang yang beriman? Bukan mengatakan wahai orang-orang yang memeluk agama Islam. Ya. Kalau memeluk agama Islam semua orang sudah paham. Orang yang mengaku muslim dia harus melaksanakan 5 rukun Islam. Ya. Itu aksioma agama. Tapi ketika dalam perintah itu Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, maka disinilah salah satu maqasid daripada ibadah puasa ini, kata Buya Hamka, itu memerlukan sebuah upaya spiritual, perjuangan, dan pengorbanan yang lebih besar daripada sekedar dia seorang beragama Islam. Kenapa? Karena orang kalau beragama Islam itu sudah biasa. Ya, apa yang diharamkan oleh Allah setiap hari, setiap saat, meskipun di luar bulan Ramadan, dia dilarang untuk melakukan perbuatan yang haram. Apa ya? Mencuri, ya, makan harta yang haram, ya, yang batil, ya,
Kita dilarang oleh agama kita ini berbuat syirik kepada Allah, durhaka kepada orang tua, makan harta anak yatim, makan harta riba, ya. Kemudian mencuri, berjudi, berzina, ya, minum minuman keras dan lain sebagainya. Itu semua haram. Ya. Kalau muslim meninggalkan perbuatan yang haram, itu menurut kacamata keimanan memang sudah sewajarnya, harusnya begitu. Itu baru disebut dia sebagai muslim. Tapi ketika berpuasa, yang diharamkan itu bukan hanya yang sudah haram, tapi justru yang halal pun wajib ditinggalkan. Nah ini. Ya. Kenapa? Makan itu kan halal, Pak. Ya, kita makan makanan kita kan biasa yang halal. Tapi makan, menelan sesuatu makanan masuk ke dalam tenggorokan kita, ya, itu jadi haram. Padahal apa yang kita makan itu biasa itu halal. Ya, minum kita minum minuman yang halal setiap hari. Tapi ketika bulan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari itu haram. Ya, berhubungan istri boleh dapat dilakukan kapan saja, ya kan? Istri kita halal kok, ya, mau dipakai malam, siang, sore, ya, kapan aja, ya, itu halal, sah, karena kita punya hak di situ. Ya. Tetapi pada waktu tertentu di bulan puasa, di bulan Ramadan itu, yang halal itu, ya, bersetubuh dengan istri yang sah itu haram. Artinya apa? Nah, disinilah letak level keimanan itu berbicara, kata Buya Hamka. Tidak semua orang sanggup meninggalkan perbuatan yang dihalalkan karena perintah Allah. Kalau dia meninggalkan sesuatu perbuatan yang memang diharamkan oleh Allah, itu wajar dong. Namanya dilarang. Ya, kita sebagai orang beriman ya mestinya harus mengikuti taat kepada Allah. Ya, apa yang tadi disebutkan haram-haram dalam agama kita itu ya harus ditinggalkan. Tapi yang halal ditinggalkan, nah ini berat. Berat, Pak. Karena itulah, ya, kata Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar itu, diperlukan, ya, tingkat keimanan yang next level. Ya. Maka di situ disebutkan apa? Ya. Perintah puasa adalah salah satu perintah yang meminta pengorbanan kesenangan diri dan kebiasaan tiap hari. Ini ditulis di paragraf yang kedua, ya. Jadi puasa itu khususnya bulan Ramadan itu meminta apa? Pengorbanan. Kita harus mengorbankan kebiasaan-kebiasaan setiap hari kita, kesenangan-kesenangan diri kita setiap hari. Biasanya pagi-pagi, ya, cari gorengan, makan nasi uduk, makan nasi ulam, ya, nasi kuning, kan senang kita. Ya, ngopi, ngeteh, ya kan? Sampai di kantor ada snack. Kalau tradisi di Malaysia itu namanya minum tengah hari. Nah, minum tengah hari itu sebelum makan siang. Jadi makan snack, kira-kira jam 10, setengah 11 gitu. Nah, itu ada minum tengah hari. Nah, terus kita makan siang, makan berat, kan enak gitu, ya. Sambil ngobrol-ngobrol sama teman, ya. Janjian makan di mana hari ini dan sebagainya, sambil ngobrolin pekerjaan atau diajak sama bosnya, ya, atasannya. Ntar habis itu ada lagi menjelang atau setelah selesai jam kerja, ada di Malaysia itu istilahnya minum petang hari. Nah, minum petang hari itu ngeteh, ngopi sambil snack, ya. Nanti malam ada makan lagi. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang rutin kita lakukan, ini kemudian mendadak, ya, dalam tempo sebulan itu dilarang sama Allah. Ya, jadi itulah pengorbanan yang harus dilakukan oleh setiap orang beriman. Siapa? Kata Buya Hamka, kalau perintah tidak dijatuhkan kepada orang yang beriman, itu nggak bisa jalan tuh perintah begitu. Orang yang sudah menjadi budaknya, hamba sahayanya, syahwat dan nafsu, nggak bakal mungkin dia bisa meninggalkan apa yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala itu. Ya, maka itulah di sini perintah yang pertama, maqasid yang pertama adalah menunjukkan bahwa puasa itu meniscayakan, ya, kita naik kelas keimanan kita.
Yaitu dengan apa? Pengorbanan. Ya, kita mengorbankan kesenangan diri kita dan kebiasaan-kebiasaan kita setiap hari. Orang yang merasa dirinya ada iman, maka dia bersedia menunggu. Ya. Apa perintah yang akan dipikul itu? Dan dia bersedia merubah kebiasaannya, menahan nafsunya, dan bersedia pula bangun di waktu sahur. Coba. Kita cuma mau makan doang pagi, ya. Itu menjalankan sunnah, kita bela-belain. Menjalankan sunnah sahur di sepertiga malam terakhir, kita bela-belain bangun, ya, dini hari. Misalkan subuhnya jam 4, ya kita bangun setengah 4 itu harus sudah makan. Ya, subuhnya setengah 5, minim maksimal paling lambat kita makan sahur jam 4. Kan begitu. Ya, belum mempersiapkannya dan sebagainya. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan diri kita itu dalam sebulan itu berubah total. Ya, subhanallah. Dia bersedia merubah kebiasaannya, menahan nafsunya, dan bersedia pula bangun di waktu sahur dan makan pada waktu itu. Karena apa? Karena Allah yang perintahkan. Inilah latihan yang sangat berat. Ya. Nah, ini maqasid siam yang pertama adalah kita harus meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, apa maqasid siam? Yang kedua, ketika Buya Hamka menjelaskan tentang rahasia kenapa Allah menyebut wajibnya puasa itu juga sudah diberikan kepada umat-umat sebelum kalian. Nah, ini. Supaya apa? Kita merasa apa? Kita merasa mudah, ya, untuk menerima perintah itu. Bahwa kita ini nggak sendirian, ya. Bahwa kita hanya melanjutkan meskipun syariat ibadah puasa itu lalu kemudian diluruskan, ya, oleh Al-Qur'an. Ya. Syariat ibadah puasa ini, ya, itu disesuaikan, diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, ya, agar apa? Agar, ya, puasa itu memberikan efek yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, misalnya di sini disebutkan, ya, Nabi Musa dulu pernah puasa 40 hari. Ya. Dalam Injil juga disebutkan Nabi Isa juga pernah menganjurkan berpuasa. Bahkan disebutkan ada detailnya. Ada puasa orang Kristen yang terkenal itu puasa sebelum hari Paskah. Ya, nah kita nggak tahu nih sekarang tradisi yang ada di Injil itu apakah masih dilakukan oleh teman-teman kita. Nah, itu silakan boleh tanya masing-masing, ya. Kalau ada temannya yang beragama Kristen atau Katolik. Nabi Musa mempuasakan hari itu, ada hari Paskah itu. Nah, demikian pula Nabi Isa dan murid-murid beliau, ya. Demikian pula pendeta-pendeta mereka dalam sekte agamanya masing-masing. Ya, kalau kita itu biasanya disyariatkan oleh Nabi SAW, puasa umat terdahulu yang disyariatkan itu yang tersisa hanya puasa Nabi Daud. Ya, sehari puasa, sehari buka puasa. Itu berjalan selama 1 tahun. Ya, kecuali pada hari-hari yang dilarang memang untuk berpuasa. Itu nggak boleh ada puasa Daud, nggak ada puasa sunnah Daud itu. Tapi itulah satu-satunya ibadah puasa yang sisa dari umat Nabi terdahulu ataupun Nabi terdahulu yang masih diamalkan oleh Rasulullah SAW dan dianjurkan kepada umatnya. Termasuk puasa Asyura. Ya, puasa Asyura itu dulu dijalankan oleh umat Yahudi untuk apa? Untuk tasyakur, mensyukuri nikmat selamatnya Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Nah, itu lalu kemudian di take over, ya, diambil alih oleh baginda Rasulullah SAW. Nahnu aula bi Musa minhum. Kita ini umat Islam lebih utama, lebih berhak untuk mengikuti sunnah Nabi Musa daripada mereka Yahudi itu. Maka Nabi puasa Asyura dan memerintahkan, menganjurkan umatnya untuk berpuasa tanggal 10 Muharram. Ya. Disebutkan juga di Tafsir Al-Azhar ini, agama Mesir kuno pun ada aturan puasa. Bangsa Romawi sebelum Masehi pun ada puasa.
Di dalam surat Maryam ada puasanya Nabi Zakaria dan Maryam. Ya, itu juga mengerjakan puasa. Ya. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran itu ada puasa Zakaria itu dia tidak bercakap-cakap. Jadi puasanya bukan cuma puasa nggak makan nggak minum, tapi puasa dari bicara. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak ada aturan begitu, ya kita biasa aja ngomong, bicara, ya bekerja sebagaimana kebiasaan kita sehari-hari tetap berlaku. Nah, oleh sebab itu, ya ini adalah salah satu maqasid ibadah puasa yang mengingatkan kepada kita bahwasanya umat Islam ini melanjutkan berada di dalam garis kerisalahan dari Allah Subhanahu wa taala yang pernah ditetapkan untuk umat-umat dan nabi-nabi sebelumnya. Nah, itulah garis tauhid. Ini yang menyatukan kita sebagai umat Islam. Jadi puasa ini ada nilai apa? Nilai-nilai religiusitas yang sangat luar biasa. Ya, tapi ingat, tujuan kita beribadah puasa ini bukan untuk menyiksa diri. Bukan untuk membuat diri kita lemas, ya, lemah. Ya, dengan tujuan apa? Supaya spiritual kita naik seperti dalam agama-agama lain itu disebutkan oleh Buya Hamka salah satunya. Ya, dalam Hindu, dalam Buddha itu puasa itu salah satu cara untuk mencapai kenikmatan spiritual. Tapi dengan apa? Membuat dia jauh dari dunia. Gitu. Nah, puasa dalam Islam bukan untuk menjauhkan manusia dari dunia. Bukan membuat manusia ini lupa dari dunianya, enggak. Ya. Karena puasa dalam Islam itu ada takarannya, ada waktunya. Ya, ada kemudian pada malam hari kita dihalalkan oleh Allah untuk makan, minum, berhubungan seksual dengan istri kita. Jadi Islam ini menjaga keseimbangan antara aspek ruhiyah, spiritual, dan aspek madiyah atau materialisme. Jadi antara sisi material dan spiritual itu seimbang. Ya. Dan tujuan daripada kita berpuasa itu, kata Buya Hamka, bukan untuk membuat kita membuat kita lemah, membuat kita lemas, membuat kita tidak produktif, membuat rusak kehidupan dunia kita, tidak. Ya, maka di sini beliau menulis apa? Seorang mukmin itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki kemauan atau iradah dan mengekang hawa nafsunya. Ada dua syahwat yang sangat mempengaruhi hidup, yaitu syahwat seks, yaitu kelamin, dan syahwat perut. Kalau kedua syahwat ini tidak terkendali, maka manusia akan runtuh dari kemanusiaannya dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Ya, itu. Jadi apa yang membedakan kita manusia ini dari dunia binatang, dunia hewan? Ya karena kita memiliki iman, iman itu mengajarkan, meniscayakan kepada kita untuk mengendalikan nafsu seks dan nafsu perut. Ya, sebab kalau ini nggak terkendali, ya seks dan perut kita, artinya syahwat makan yang nggak dikendalikan, itu nggak ada bedanya kita dengan binatang. Ya, makanya Buya Hamka terkenal dengan pepatahnya. Ya, apa kata beliau? Kalau manusia ini bekerja sekedar bekerja, maka ya, babi di hutan pun bekerja dia. Ya. Kalau manusia ini di dunia hanya makan dan minum, sekedar makan dan minum, ya kera juga makan dan minum di hutan. Ya. Apa yang bedakan manusia dengan babi dan kera? Kalau kita menghambakan diri, memperbudak diri kita kepada syahwat seks dan perut, ya, gak ada bedanya manusia itu dengan mereka, dengan binatang-binatang itu, kecuali hanya satu, yaitu kita memiliki ya keimanan, ketakwaan yang membedakan hidup kita ini daripada binatang-binatang tersebut. Ya. Maka salah satunya bentuknya adalah agama memerintahkan kita untuk apa? Puasa untuk mengendalikan syahwat kelamin atau seks dan syahwat perut.
Ya, maka itulah Nabi SAW bersabda, dikutip oleh Buya Hamka, yaitu hadis dari riwayat Ibnu Majah, as-siyamu nisfu sabrin. Puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Ya. Nah, ada lagi salah satu maqasid ibadah puasa itu katanya, ya, itu bukan hadis Nabi sebenarnya. Itu ungkapan orang bijak, sumu tasihu. Puasalah kamu akan sehat. Ya. Nah, beliau di sini menceritakan, saya punya kawan baik, seorang alim dan ahli politik Islam yang sangat terkenal, yaitu Kiai Haji Wahid Hasyim. Jadi Hamka itu selalu menyebut teman-temannya, tokoh-tokohnya itu dengan pujian, ya, sesuai dengan pangkat dan derajat mereka. Jadi Kiai Wahid Hasyim itu dipuji oleh Buya Hamka. Dikutip ini ketika menjelaskan tafsir ini. Selama hayatnya, nah ini Buya mengutip nih, saya memperhatikan Kiai Wahid Hasyim itu setiap hari puasa. Memang ada puasa tiap hari, bukan puasa Daud aja. Ya, nanti dulu. Ditulis oleh Buya Hamka, karena dengan jalan demikian beliau merasakan benar betapa besar khasiat puasa itu untuk mengurangi penyakit gula yang menyerang diri beliau. Nah, itu jadi secara medis kedokteran juga memang aktivitas yang bagus untuk mengendalikan, ya, kadar gula dalam tubuh kita adalah dengan cara berpuasa. Tapi Wahid Hasyim menegaskan begini, ya, ini yang seperti diriwayatkan oleh Buya Hamka, bahwasanya bagi beliau yang utama adalah niat beribadah, yang nomor 2 barulah ingin mendapatkan kesehatan. Gitu. Nah, ini salah satu maqasid siyam adalah anggota tubuh kita istirahat dari, ya, kegiatan aktivitas mengunyah, ya, makanan dan mengolah minuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Ibarat mesin produksi itu berat pekerjaannya tiap hari kalau kita nggak lepas makan dan minum. Maka ada kalanya mesin itu harus diistirahatkan. Ya. Ada tempo waktu dalam 1 tahun yang Allah sediakan buat anggota tubuh kita, pencernaan kita, lambung kita, ya, untuk apa? Dia beristirahat. Tidak bekerja 24 jam untuk apa? Ya, menangani, ya, semua makanan, asupan makanan atau minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, dan itu berfungsi untuk mengendalikan penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Nah, jadi beliau juga menekankan di sini apa? Bahwa puasa itu baik untuk kesehatan. Ini salah maqasid syariah dari ibadah puasa yang ketiga. Tapi ingat, nomor 1 kita harus niatkan untuk ibadah kepada Allah. Jangan niatnya puasa buat kesehatan. Nah, gitu. Kalau niat puasa buat sehat, kita nggak dapat ibadah. Ya. Tapi kalau niatnya puasa karena Allah, kita dapat bonus kesehatan, kan begitu. Jadi kita pengen dua-duanya dapat ridho Allah karena niatnya karena Allah, yang kedua dapat bonus kesehatan. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya beliau mengaitkan ibadah puasa ini, ya, memberikan uraian bahwasanya puasa ini bahkan juga dilakukan oleh para pemuja berhala. Apa bedanya puasa umat Islam dengan mereka? Ini dijelaskan di sini. Orang Hindu itu yang memuja berhala itu pun berpuasa. Tetapi dasar dan pondasi berpikir mereka ya tentu jauh berbeda dengan ajaran Islam. Kalau di Islam itu maksud kita berpuasa adalah untuk membina ketakwaan, sementara bagi mereka para pemuja berhala itu menyiksa diri yang dinamai dengan raga dan untuk mematikan kehendak-kehendak. Karena selama raga ini masih kuat teguh, selama itu pula terhambatlah nyawa mencapai kenaikannya ke derajat yang tinggi yang oleh penganut Buddha disebut nirwana. Ya, Buddha Gautama pada mulanya juga berpendirian demikian, sehingga satu waktu raganya menjadi kurus kering seketika dia bersemadi di bawah pohon Bodhi.
Demikian pula di kalangan Nasrani. Ya, kehidupan yang lebih suci, murni jika orang itu tidak kawin. Jadi dalam doktrin agama non-Islam itu menjauhi dunia, itu dianggap akan mengangkat derajat orang di mata Tuhan. Tetapi Islam mengubah paradigma itu. Anda melakukan aktivitas dunia itu bisa sekaligus mengangkat derajat Anda di mata Allah Subhanahu wa taala. Anda menikah, itu sarana untuk ibadah. Menjaga kesehatan, menjaga mental, ya, menjaga keseimbangan berpikir. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ada manfaat itu menikah. Ya, kalau dalam agama lain menikah itu berhubungan suami istri itu, ya berhubungan seks itu dianggap apa? Itu akan membuat kita jauh dari Tuhan, katanya. Maka itu maksud daripada la'allakum tattaqun dalam ibadah puasa sama dengan ketika Allah perintahkan kita menikah. Itu untuk apa? Untuk mencapai derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sinilah perlu kita ya pelajari ayat-ayat tentang ibadah puasa ini, ya. Jangan sampai juga kita memahami ibadah puasa ini hanya sebagai ibadah rutinitas tahunan, ibadah zahir tanpa kita memperhatikan aspek batinnya. Ya, karena sebaik-baik puasa, kata Imam Al-Ghazali, itu puasanya yang memenuhi standar. Orang awam meninggalkan makan, minum, dan berhubungan suami istri. Kemudian memenuhi standar orang yang khusus, ya, meninggalkan semua yang melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasanya orang yang khususul khusus. Yaitu apa? Ya. Orang yang berpuasa untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan semua apa yang diharamkan oleh Allah, puasa anggota tubuhnya. Jadi anggota tubuhnya juga puasa semua, bukan hanya perutnya puasa. Bukan hanya kelaminnya, syahwat seksnya yang puasa, tapi juga apa? Pendengarannya ikut puasa, nggak mau dengarkan yang haram. Tangannya, kakinya, hatinya, pikirannya, ya pandangannya juga dia jauhkan dari apa yang haram dan membuat ya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka atau murka kepada kita. Nah, itulah ibadah puasa dalam tinjauan maqasid syariah, ya. Maka nggak benar kalau ada, nah ini beliau juga menyinggung di zaman Belanda terakhir, ya. Di zaman Belanda itu kalau ada mau dekat-dekat puasa orang melakukan kriminal, ya, langsung pers Belanda, ya, corong medianya penjajah selalu memberitakan bahwasanya itu yang menyebabkan banyak orang mencuri itu karena udah mau dekat puasa. Ya. Jadi inilah cara berpikir sekuler, ya. Ya, supaya masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam ini juga berpikir bahwasanya puasa itu menyebabkan ya menyebabkan kemiskinan, menyebabkan orang itu ingin mencuri. Yaitu kenapa? Sebenarnya pers yang dilakukan oleh Belanda ini, kata beliau, itu tidak ilmiah, ya. Itu adalah kebencian yang dibungkus oleh perasaan ilmiah. Ya, sama nggak benarnya, kata beliau, kalau ada orang Islam menilai ya bahwasanya orang non-Muslim, ya, misalnya orang Belanda, ya, di zaman itu suka berhubungan seks laki-laki dengan laki-laki, terutama di kalangan apa? Tentara, ya, pangkat militer tinggi, bahkan kalangan bangsawannya. Jadi zaman dulu ketika Indonesia ini Nusantara dari bawah penjajahan Belanda itu, di kalangan bangsa Belanda ini sudah banyak berperilaku apa seperti hewan, ya, bahkan hewan aja nggak begitu, ya. Mereka melakukan apa? Hubungan seks sesama jenis. Lalu kata Buya Hamka, apakah benar kalau orang Islam mengatakan bahwa yang membuat mereka melakukan praktek sesama jenis itu adalah karena agamanya, agama Kristen? Kan kita nggak bilang begitu. Kalau ada orang Kristen, orang Eropa mabuk-mabukan di hari Natal, apakah lalu kemudian kita membuli mereka
bahwa yang mengajarkan mereka minum minuman keras, mabuk-mabukan, ya sampai pada bergelimpangan di pinggir jalan itu karena agama mereka. Kan nggak ada begitu. Nah, kita Buya Hamka ini selalu menyinggung ya fenomena-fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat pada waktu itu agar kita menilai ajaran agama itu dengan adil, dengan objektif dan tidak menggeneralisir ya kesalahan yang dilakukan oleh oknum-oknum agama apapun itu, ya, yang beragama apapun itu tidak boleh kita menggeneralisir seolah-olah itu adalah ajaran dari agama tersebut. Nah, inilah adilnya seorang ulama dalam memandang masalah apa yang menjadi keprihatinan, ya, menjadi masalah-masalah problem sosial yang ada di tengah masyarakat. Ya, saya kira itu yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini, karena juga beliau mengupas masalah fikihnya, ya, masalah fikih seperti apa mengganti puasa di hari yang lain, ya, masalah diat, masalah fidyah, puasa bagi membayar fidyah bagi orang-orang yang nggak mampu berpuasa seperti orang tua renta atau orang yang sakitnya berlarut-larut menahun, ya. Kemudian juga beliau tambahkan termasuk wa'alalladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin, itu adalah pandangan ulama modern seperti Muhammad Abduh, karena beliau pengagum Muhammad Abduh, ya. Jadi kalau pekerja yang bekerjanya itu berat dan sepanjang tahun dia bekerjanya di luar, ya, di luar ruangan, ya, terik matahari di tengah lautan, ya, sementara mata pencariannya hanya itu, maka itu juga masuk kategori wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'am miskin. Dia boleh ganti pada puasa itu dengan membayar fidyah, memberi makan 1 hari buat makan 1 orang miskin, ya, mencukupi kebutuhannya dalam 1 hari. Nah, jadi itulah bagian dari apa? Keluasan dan keluasan syariat Islam. Ya. Nah, kemudian terakhir itu tentang bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, juga beliau mengulas dengan baik bagaimana beliau menyatakan apa? Faman syahida minkumus syahra. Jadi ayatnya tidak menyatakan siapa yang telah melihat bulan, enggak. Melihat hilal wajib puasa, enggak. Siapa yang sudah menghitung bulan masuk, enggak. Tapi dia merasakan, menyaksikan bahwa memang bulan itu sudah masuk Ramadan, maka kita sudah wajib berpuasa. Maka itu beliau analogikan, andainya orang ada di kutub utara, kutub selatan, ya, 6 bulan siang terus, 6 bulan malam terus, itu ya tetap berpuasa. Karena kalender nggak berubah, ya kan? Almanak nggak berubah. Kalau memang kalendernya sudah masuk bulan Ramadan, meskipun dia pas bulan itu, ya, kondisi di kutub utara atau selatan itu siang terus sepanjang 6 bulan atau malam terus 6 bulannya, maka dia tetap puasa. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, puasa dengan jumlah jam yang normal, yang seperti ada biasa kita lakukan. Nah, itu. Jadi tetap kita berpuasa. Sebagaimana orang di kutub utara selatan, bagaimana azannya? Sholat 5 waktunya, ya diperkirakan saja. Kita kan masih pakai jam juga. Ya. Waktu subuhnya jam berapa kan ada, tetap sholat meskipun dia nggak ada siangnya, nggak ada malamnya atau nggak ada siangnya waktu itu. Ya, saya kira ini menarik, ya, apa yang diulas oleh Buya Hamka perlu dibaca oleh teman-teman para jamaah agar wawasan kita tentang pelaksanaan syariat ini menjadi semakin baik, ya, dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia. Juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.